semua dibayar besar-besaran, itu duit dihambur-hamburkan sudah untuk mengadu domba rakyat sudah. Makanya saya tanya lagi sekali lagi, korupsi bahaya tidak? Bahaya tidak? Siap lawan korupsi. Maksiat merajalela akibat korupsi. Preman di mana-mana akibat korupsi. Rakyat diadu domba akibat korupsi. Ayo kita bangkit mengatasi korupsi. Salli wa sallim daiman ala maka. Salli wa sallim daiman ala maka. Wal ali wal ashabi man qad wahana. Wal ali wal ashabi man qad wahana. Saudara, sekarang ini di kita punya negeri orang kalau korupsi udah pakai baju tahanan, pakai action lagi fotonya, pakai ngulatin gitu. Masya Allah, udah nggak punya malu, urat malunya udah pada putus, betul, betul, betul. Udah gitu kalau ada maling ayam ditelanjangin maling ayam, cuman pakai celana dalam doang, disuruh pegang ayam yang dicurinya, dipermalukan, disebar-sebar. Giliran koruptor, saudara, datang ke kantor polisinya bawa koper kayak mau ke bandara. Udah begitu apa nengok ke wartawan pakai senyum sampai kayak bintang film. Ada yang ditelanjangin, ada yang babak belur mukanya, ada yang digebukin, nggak ada, senyum sumringah, saudara. Ini artinya apa nih? Artinya korupsi dimanjakan, korupsi dimanjakan, sehingga orang tidak takut, tidak jerah dengan korupsi. Nyolong ayam pada jerah, digebukin habis-habisan. Korupsi pada nggak jerah, saudara. Kenapa? Karena dianak emaskan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, ini gara-gara korupsi tadi kita udah jelasin, saudara. Yang miskin makin miskin, yang bangkrut makin bangkrut, sementara yang rusak makin rusak. Maka itu mau dibiarkan jangan. Siap lawan korupsi? Yakin? Siap revolusi untuk melawan korupsi? Takbir! Oh, kalau kita korupsi, lawan korupsi, itu pejabat yang koruptor semua kita seret, saudara. Ceblosin semua di penjara tanpa ampun. Gak peduli mau dia bekas presiden, mau dia bekas menteri, saudara, mau dia bekas jenderal, gak ada urusan. Siapapun koruptor, saudara, semuanya harus kita seret, jebloskan mereka semua ke penjara, biarkan mereka membusuk di penjara. Betul? Siap lawan korupsi? Takbir! Miskin makin miskin akibat korupsi. Bangkrut makin bangkrut akibat korupsi. Rusak makin rusak akibat korupsi.
Dr. Habib Muhsin bin Said Al-Attas menjadi imam FPI DKI, saya beri tugas berat, laporkan korupsinya Ahok. Dicarilah data-data oleh para pengacara, oleh para ahli hukum. Kita dapatkan data, dia korupsi miliaran. Dan laporan itu kita dapat dari bukan sembarang badan, dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan RI, memberikan laporan bahwa proyek-proyek Ahok itu merugikan negara, termasuk sumber waras. Setelah kita dapat bukti, Habib Muhsin melaporkan itu ke KPK. Enggak dilayani oleh KPK. Enggak dilayani. Sampai sekian bulan kita tunggu enggak dilayani. Sampai akhirnya kita datang. Ribuan umat Islam kita bawa ya Pak. Nah, begitu kita bawa ribuan umat Islam hadir dari jam 7, enggak ada KPK yang mau nemuin. Saya ingat betul, ada Habib Muhsin, ada satu ustaz, saking kepanasannya, saudara akhirnya pecah pembuluh darahnya dalam limo. Pingsan, kita bawakan ke rumah sakit PON. MUI ikut saat itu, ada Kiai Haji Khalil Ridwan, Habib Muhsin ikut, saya ikut, saudara. Ribut punya ribut, dorong-dorongan, sekitar jam 11 baru kita ditemui. Jam 11 lewat. Nah, begitu masuk ke dalam ruangan, saya duduk, di samping saya ada Habib Muhsin, di samping kanan ada Kiai Haji Fahrozi Ishak, saudara. Tahu-tahu senior KPK, saudara, datang ngomongnya seenak. Ngomongnya sombongnya bukan main. Ya bapak-bapak, ada perlu apa ya? Langsung saja sampaikan dengan singkat, kita masih sibuk nih. Kurang aja. Oh, saya langsung berdiri, tunggu dulu. Ente digaji pakai duit rakyat. Kita datang dari jam 7 pagi, kenapa ente datang jam 11? Ini KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi waktu pun nggak boleh ente lakukan. Jadi ente jangan bicara dulu di sini. Ini semua ulama-ulama tua. Ini semua ada dari MUI. Kita sebutkan satu-satu. Ente kurang ajar. Ente sebutin dulu. Kenapa ente terlambat? Kita datang dari jam 7 pagi di sini. Kenapa sudah mau jam 12 siang baru anda datang kemari? Oh, kemudian dia gebrak meja. Oh, Pak begitu ada apa? Oh, dia gebrak meja, kita angkat kursi. Untung dipegangin sama Habib Muhsin. Kita angkat kursi, kita tuding, jangan kita pikir kita takut, enggak. Kemudian apa? Dia perintahkan petugas yang kanan kiri, rekam ini. Ini kurang ajar nih, ini rekam. Makin jadi, lu rekam. Awas lu nggak rekam. Rekam. Ente kurang ajar. Ente tidak tahu diri. Ente korupsi waktu. Ente mau melindungi Ahok. Itu kejadian, saudara. Saya mau maju, saya mau ambil kursi, saya mau lempar kursi ke depan. Dia pikir kiai nggak bisa angkat kursi. Ya bukan, karena ada kiai yang pecah pembuluh darahnya, bawa ke rumah sakit, semua dijemur. Kita hampir bentrok dengan polisi. Kapolres kita panggil, Pak, kita jangan mau diadu domba sama mereka. Jadi waktu Kapolres ngadep, kata pimpinan KPK, itu kan urusan polisi, usir aja mereka. Enak betul. Kan mereka digaji dengan uang rakyat. Saya masih ingat, saudara, saat itu yang menerima kami salah seorang komisioner KPK, namanya Saud Situmorang, saudara. Wah, kalau sekarang dia mengkritik KPK dulu, karena udah nggak di KPK. Enggak, saudara, nggak dilayani. Nah, jadi Ahok bukan kita nggak laporkan, kita laporkan, saudara. Rekamannya di YouTube masih ada sampai sekarang, saudara. Kalau nggak ada Habib Muhsin, kursi melayang juga tuh. Habib Muhsin ini baiknya luar biasa nih, melindungi KPK. Boleh juga besok kalau Habib Muhsin jadi penasehat KPK. Amin. Ya kalau Habib Muhsin yang jadi penasehat KPK kan enak, semua tamu diterima, betul? Semua laporan dilayani, betul? Takbir. Udah nggak dilayani, Ahoknya dilindungi. Begitu keluar dari penjara gara-gara penistaan agama, diangkat jadi komisaris. Komisaris apa? Pertamina, baginya 100 juta lebih. Diduga koruptor, jelas-jelas narapidana penistaan agama, dikasih jabatan komisaris. Kurang ajar tidak? Kemarin mau dicalonin jadi direktur utama Pertamina.
Kemudian ada isu lagi mau diangkat jadi gubernur IKN. Iya, lu jadi gubernur hutan sono. Saudara, narapidana penistaan agama diduga korupsi negara diangkat jadi pejabat. Namun tidak. Namun tidak. Korupsinya koruptor itu dijebloskan ke penjara, bukan diberikan jabatan. Betul? Berarti saya mau tanya, ini negara udah kacau belum? Kacau tidak? Perlu revolusi? Perlu revolusi? Revolusi lawan korupsi perlu tidak? Siap revolusi lawan korupsi? Takbir! 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 Ayo revolusi! Ayo revolusi lawan korupsi semua. Ayo revolusi. Ayo revolusi lawan korupsi. Angkat tangan. Ayo revolusi. Ayo revolusi lawan korupsi. Lagi. Ayo revolusi. Ayo revolusi lawan korupsi. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Apa nggak ditangkap lagi? Nah gue mau nangkep koruptor. Kenapa jadi kita mesti ditangkap? Betul? Berarti kalau saya ditangkap lagi yang nangkep koruptor. Nah udah, emang kita lagi nyari mana musuh datang ganyang. Siap lawan koruptor? Siap lawan koruptor? Lu jangan sekarang bilang siap mau ditangkap lagi, lu diam. Muhammad ini ya kita Habib ditangkap, Habib doang yang ditangkap. Tapi kan ke depan insyaallah umat sekarang. Sekarang kita jangan berhenti, lawan terus korupsi. Setuju? Nah, ini negara nggak boleh dibiarkan ya kawan. Siapapun koruptor harus dihukum yang setimpal. Apalagi kalau sudah korupsi ratusan miliar sampai triliunan, hukuman mati yang paling pantas buat mereka. Para pejabat yang ada saat ini, jangan Anda pikir Anda aman, kan? Saat ini Anda berkuasa. Hati-hati. Kalau Anda tidak dari sekarang bertaubat, merapihkan itu administrasi negara, jangan korupsi, besok begitu Anda turun, Anda diuber-uber rakyat. Rakyat akan minta pertanggungjawaban. Nah, jadi jangan coba-coba korupsi. Korupsi ini dampaknya udah kemana-mana. Banyak orang meninggal dunia, banyak orang sakit, nggak terawat, banyak orang nggak sekolah, banyak orang kehilangan mata kerja, banyak perusahaan, toko, warung, restoran pada bangkrut, saudara. Nggak boleh. Dan lagi pula yang namanya pejabat, jangan bisnis dengan rakyat. Nggak boleh, pejabat itu mengambil kebijakan. Dia ngambil kebijakan, dia yang punya pabrik, saudara, terus dia tentukan dalam kebijakan orang wajib beli barang dari pabrik dia. Ini namanya maling. Ini namanya maling, koruptor. Nggak boleh, saudara. Ini nggak boleh kita biarkan. Kalau Anda menjadi pejabat, jadi pejabat. Atur ini rakyat yang betul. Jangan Anda peres, jangan Anda bisnis dengan rakyat diperes ambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari rakyat. Nggak boleh. Kalau Anda mau jadi bisnismen, jadi bisnismen. Silakan Anda jadi pengusaha, silakan Anda perkaya diri. Tapi karena Anda jadi pejabat, Anda buat undang-undang yang memudahkan usaha Anda, bahkan memonopoli, yaitu pekerjaan supaya orang lain tidak bisa memproduksinya, bahkan memaksa rakyat untuk beli produk pabrik Anda. Ini kejahatan, saudara, ini korupsi, dan ini nggak boleh dibiarkan. Jadi sekali lagi, pokoknya saya minta kepada semua yang ada di sini, di mana saja Anda hadir, di mana saja Anda ngobrol, yuk rame-rame kita ganyang koruptor. Jadi kalau Anda lagi ngopi di warung ngomongin soal koruptor, Anda lagi naik ojek ngomong tentang ojek koruptor, galak sekarang ya. Pokoknya di mana aja kita berada, saudara, ganyang korupsi kita jadiin zikir. Supaya apa? Supaya meluas, supaya merata, supaya semua orang benci dengan korupsi. Lagi naik ojek nih, bang, tahu gak ente kenapa jadi tukang ojek? Kenapa? Ada koruptor. Bagaimana ceritanya? Kalau nggak ada koruptor, ente jadi rektor, bang. Ayo, bisa nggak ngomong begitu? Bisa nggak ngomong begitu? Hatta preman-preman kita tarik, lu tahu gak lu jadi preman kenapa? Kenapa? Banyak koruptor. Lah kok bisa? Kalau nggak ada koruptor, lu jadi bos di perusahaan. Lu bukan jadi preman di pasar, betul? Betul? Siap kampanye anti korupsi? Siap kampanye lawan koruptor? Takbir! Allahu Akbar. Al-Fatihah biniyatil ghufur wa tamami kulli sur ma'mul wa ila hadratir rasul wal batul wa ummiha wa ba'liha wa ikhwatiha wa baniha wa dhurriyyatiha wa hibbiha. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala barik li Indonesia. Amin. Barik lil imam wal ummah. Amin. Wa barik lil ra'i wal ra'iyah. Wa an yaj'al hadhihi al bilad bilad Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ma'muratan
توبة غنية مباركة طيبة وإلى حضرة السيد المرسل بسر الفاتحة.